Siapa sih Ubaidillah? Setahu saya, Ubaidillah itu adalah seorang pembunuh. Ubaidillah adalah yang membunuh Sayyidina Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak habis pikir kepada orang-orang mukibin yang saat ini mati-matian membela para habaib Alawi. Mereka dari kalangan orang-orang intelek juga sebenarnya, ada ustadz, ada juga kiai, dan juga ada yang terpelajar karena lulusan suatu universitas terkenal. Nah, padahal diceritakan kakek moyang para Alawi itu kan namanya Ubaidillah. Ini kalau kita mau berpikir secara logika ya, andaikan benar Imam Ahmad Al-Muhajir itu kan dzurriyyah Rasul, apa mungkin, apa iya memberikan nama Ubaidillah kepada putranya? Sebab Ubaidillah itu adalah seorang pembunuh yang membunuh Sayyidina Husain, dan Sayyidina Husain itu adalah kakek moyang dari Imam Ahmad tersebut. Saya rasa ini tidak mungkin Imam Ahmad memberi nama putranya dengan nama seorang pembunuh. Nah, hal ini seharusnya kita semuanya berpikir menggunakan logika, terutama yaitu para pemimpin itu yang sangat menonjolkan ketololannya, sebab tidak mau berpikir apa iya Ubaidillah itu anak Imam Ahmad dan masih tersambung nasabnya kepada Nabi. Saya rasa hal ini sangat kecil kemungkinan, sebab biasanya kalau nama itu jelek, apalagi yang membunuh kakeknya, kakek buyutnya begitu ya, saya rasa tidak mungkin memberi nama anaknya sebagai seorang pembunuh leluhurnya. Dan yang menjadi kontroversi saat ini, para mukibin mati-matian membela Pak Alwi, dan seolah-olah saat ini ada permusuhan dua kelompok, yaitu dari Kiai Imad dan para Alwi. Tetapi yang maju malah kenapa? Banyak dari golongan pribumi, para mukibinnya, bukan Pak Alwi sendiri yang menjawabnya. Soalnya bisa kita lihat yang sering banyak komen dan yang maju perdebatan itu kan waktu itu ada Kiai Kurtubi, Ustadz Wapi gitu ya, dan sekarang yang getol itu kan namanya yaitu Sromli, itu kan para mukibin tolol, sebab tidak mau berpikir lebih jauh. Bayangkan saja, cobalah kita cermati, meskipun seandainya mereka itu dzurriyyah Nabi, kenapa kelakuannya tidak mencerminkan sebagai dzurriyyah Nabi? Bisa saja disebutnya oknum karena hanya sebagian yang melakukan tindakan yang kurang baik gitu ya, sebab banyak juga yang alim gitu. Tetapi secara umum ya, mereka melakukan hal-hal yang ada indikasi untuk menguasai negeri ini. Ya, yang pertama yaitu memberikan doktrin supaya turut, tunduk, patuh. Nah, kalau udah nurut itu kan otomatis akan menjadi budaknya. Dan sejarah juga pernah mencatat para Yahudi itu merebut Palestina ya dengan cara membuat makam-makam palsu terlebih dahulu, dan hal ini juga dilakukan oleh Pahlawi yang ada di negeri kita, sehingga tidak aneh mereka membelokkan sejarah bangsa ya, mengklaim Indonesia milik Tarim, mengakui menyebarkan hoak kemerdekaan Indonesia atas berkat perjuangan habaib. Nah, ini kan
indikasi-indikasi cerita-cerita supaya mendapatkan kepercayaan, dan sedikit demi sedikit mereka akan merebut menguasai negeri ini. Makanya bercerita seperti itu supaya memperoleh simpati, karena kalau generasi yang akan datang belum tentu hal yang sebenarnya, sehingga akan lebih percaya kepada para Ba'alwi tadi. Nah, yang aneh sekali yaitu tadi, siapa sih Ubaidillah itu yang diyakini sebagai kakek buyut para Ba'alwi yang ada di Indonesia ini? Ya, mereka mengklaim Ubaidillah putra dari Imam Ahmad, dan Imam Ahmad adalah keturunan dari Kanjeng Nabi, sehingga mereka mengklaim mereka juga sebagai zuriat Nabi. Tetapi anehnya kenapa? Mosok iya Ubaidillah yang menurut sejarah adalah sebagai pembunuh Sayyidina Husain. Apakah betul Imam Ahmad memberi nama anaknya Ubaidillah? Ini tanda tanya. Toh dikisahkan Ubaidillah itu tertulis baru pada abad ke-10. Yang menulis adalah Al-Sakron. Sedangkan kala Imam Ahmad masih hidup di tahun 400 Hijriah, itu tidak dijelaskan, tidak ada tulisan yang menjelaskan Imam Ahmad mempunyai anak Ubaidillah. Yang disebutkan hanya 3 putranya, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Makanya dari sini saja kita mestinya berpikir jernih. Mosok iya memberi nama anaknya diberi nama seseorang yang telah membunuh kakek buyutnya. Ini perlu tanda tanya. Jadi kesimpulannya, yang mendukung Ba'alwi ya orang-orang tolol, meskipun mereka ustadz, kiai, akademisi begitu ya, tapi mereka adalah orang-orang yang tolol, tidak mau berpikir, dan juga mereka tidak punya rasa nasionalisme kebangsaan Indonesia. Jelas negeri kita NKRI dirongrong oleh kelompok mereka Ba'alwi, kok mendukung mereka? Berarti orang-orang mukibin yang mendukung Ba'alwi itu ya tidak punya nasionalisme terhadap negerinya sendiri. Apalagi yang didukung kakek moyangnya bernama sama dengan seseorang yang telah membunuh leluhur umat Islam, yaitu Sayyidina Husain. Apakah masuk akal hal ini? Coba berpikir menggunakan logika.